Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya Cinta Allah. Bagaimana kabar kalian di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa ya. Walaupun ada wabah, kita tetap semangat dalam menjalani hidup ini ya. Hidup itu memang tidak mudah. Hidup itu memang penuh liku. Banyak ragamnya masalah yang harus dijalani setiap manusia. Namun intinya semua masalah itu sama, dan itu adalah problema kehidupan semua manusia gitu. Saya pribadi dalam hal ini sebetulnya juga banyak masalah, banyak problema, ibaratnya ya krisis dalam hal krisis segalanya, krisis perasaan, hati, atau krisis, pokoknya intinya krisis dalam kehidupan. Tapi saya berusaha belajar menyikapinya dengan bijak. Saya berusaha menerima kehidupan ini, keadaan ini yang boleh dibilang semua orang mengatakannya krisis gitu ya. Saya menyikapinya dengan sabar, bahwa ini adalah semua juga suguhan Allah. Jadi saya harus tetap menerima dengan ikhlas dan sabar dan tetap tawakal gitu. Karena semua manusia, semua orang pasti punya masalah dan dibebani masalah sama Allah, karena untuk menguji bagaimana kekuatan kita, ketabahan kita dalam menjalani hidup, dan ukurannya ketaatan dan keimanan kita. Gitu aja, saya berpikirnya seperti itu. Dan semua masalah itu dalam masa krisis atau enggak krisis dalam hidup itu, kita harus berusaha adaptasi atau membiasakan kondisi, apalagi di mana kondisi itu tidak seperti yang dulu. Ibaratnya dulu jaya akhirnya bangkrut, atau dulu sehat sekarang nggak sehat, apapun bentuknya itu namanya juga kan krisis gitu. Dalam kondisi seperti itu jatuh atau down atau berkurangnya sesuatu, ibaratnya apa yang kita rasakan, apa yang kita terima, kita harus juga membiasakan. Karena apa-apa kalau udah terbiasa dan kita biasa membiasakan, pasti akan terbiasa gitu. Kalau kita membiasakan, kita jadi terbiasa. Itu intinya, maksud aku seperti itu. Saya pun dulu juga nggak pernah nyangka akan di Hongkong, kerja di Hongkong, jadi semuanya ternyata ikut orang seperti ini, ikut majikan seperti ini. Banyak hal yang baru, banyak hal yang belum pernah saya lakukan, banyak hal yang belum pernah saya jumpai selama di Hongkong. Tapi semuanya saya menerima, memang ini suguhan Allah, ya udah saya jalani, dan saya berusaha untuk membiasakan dan memahami, mengenal kehidupan itu, kebiasaan itu. Ibaratnya seperti kita punya teman, kita berteman dengan siapa, kita otomatis kan kalau sudah kenal, kita kan sama-sama akhirnya tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan kita harus berusaha memahami dan berusaha menerima segala kekurangan dan kelebihan itu. Ibaratnya seperti kehidupan pun seperti itu. Kita harus menyikapinya ibaratnya seperti itu. Kita berusaha memahami dan masuk ke dalamnya dan adaptasi dengan semuanya itu, membiasakan semuanya itu. Jadi pertama menerima, kedua membiasakan atau adaptasi dengan keadaan yang ada. Lah, karena kenapa saya berusaha? Karena itu adalah sebuah semangat untuk hidup saya, semangat supaya saya tetap tegar, saya tetap kuat. Nah, karena saya yakin Allah memberikan suguhan bentuk masalah apa atau kebahagiaan atau masalah apapun itu karena Allah tahu seberapa besar kekuatan kita menerimanya, seberapa besar kekuatan kita untuk menghandle semuanya itu. Dan Allah pasti punya keadilan sendiri, dan kehidupan itu juga adil, hubungannya dengan keadilan Allah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Jadi suatu saat pasti akan menemukan titik puncak di mana kebahagiaan sejati pasti akan saya raih. Itu komitmen saya. Saya yakin itu lambat laun walaupun kita mungkin jalannya merangkak-rangkak sampai kita delosor dalam menyusuri kehidupan ini, dalam merangkai proses fase-fase kehidupan itu. Tapi kita dalam kesabaran, ketabahan, dan tetap ikhtiar dan tetap tidak patah semangat untuk terus memperjuangkan apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan. Insya Allah suatu saat Allah akan memberikan kenaikan, baik kenaikan iman, kenaikan ketabahan kita, kenaikan tingkat ketaatan kepada Allah, kepercayaan pada Allah. Jadi maka suatu saat pasti akan nemu titik balik dari semuanya itu, dan Allah memberikan puncak di mana kita menemukan sesuatu
yang merupakan anugerah yang terindah adalah pasti akan diberikan kebahagiaan. Pasti itu yakin, saya yakin itu. Tidak ada ibaratnya orang sakit nggak ada obatnya, tidak mungkin gitu. Kalaupun nggak ada obatnya, mau meninggal, pasti Allah sudah memberikan itu yang keputusan yang terbaik buat yang meninggal itu. Ibaratnya seperti itu. Dan ibaratnya kayak anak sekolah kelas 1, 2, 3 naik akhirnya kan lulus. Ibarat kuliah sampai kan bisa sarjana, yaitu tingkat kepuasan dari menjalani kehidupan itu gitu. Jadi nggak ada bedanya dengan terjadinya kupu-kupu kan juga seperti itu. Jadi awalnya dia bukan siapa-siapa, cuma sekedar kepompong, akhirnya bisa menjadi ulat menjadi kupu yang warnanya indah gitu. Jadi nggak ada ceritanya orang itu kalau benar-benar menjalaninya dengan tabah ikhlas, suatu saat pasti akan menemukan titik puncak yang begitu memberikan kepuasan dalam hidup dan kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Aku yakin itu, dan Allah menjanjikan itu. Ya, Allah menjanjikan itu dengan semua yang dengan Allah memberikan semuanya, pasti Allah memberikan kuncinya itu. Itu kenapa saya tetap bersemangat walaupun saat ini kondisinya seperti ini, menjadi pembantu rumah tangga di sini. Saya menjalannya dengan ikhlas. Kadang-kadang banyak orang mencibir, kok pergi, kenapa kok jadi kok Hongkong kan, banyak pertanyaan, banyak hujatan, banyak cibiran. Kurang puas, kurang terima, kurang bersyukur. Masalah hidup itu bukan cuma sekedar bersyukur bilang apa? Kalau orang mau menjalani kehidupan itu dengan ikhlas, masih taat, masih mau mendekatkan diri Allah, itu adalah tanda bersyukur. Dimana orang kalau tidak mau ngapa-ngapain, putus asa, itu baru orang yang tidak bersyukur, itu menurut saya. Tapi saya sering dapat cibiran, kurang bersyukur, kenapa masih pergi, kenapa gini-gini. Orang kan nggak tahu kehidupan, kebutuhan orang itu macam-macam gitu. Jadi aku menyikapinya semua itu nggak apa-apa kalian menghujat saya, mencela saya, menyalahkan saya, ibaratnya tanda kutip ngata-ngatain saya, nggak apa-apa. Tapi Allah tahu di mana Allah memberikan itu semua pada saya, karena Allah ingin meningkatkan dan menjadikan saya untuk lebih baik dari sebelumnya gitu, dalam segala hal, insya Allah seperti itu. Dan apa yang saya impikan, apa yang saya harapkan, otomatis semuanya hanya berharap semoga semuanya jadi berkah keluarga saya gitu aja. Walaupun banyak hujatan di sela-sela itu, banyak cemoohan juga, nggak apa-apa gitu. Namanya orang kan hidup itu kan bagian roda berputar, dimana naik turun, kadang di atas, kadang di bawah bisa naik ke atas. Jadi itu rahasia Allah, kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa memprediksikannya. Walaupun mbuh tarot, mbuh wong pinter, ahli nujum, nggak bisa, karena semuanya ada rahasia Allah. Orang cuman mengira-ngira dan pakai ilmu-ilmu teknik-teknik apa itu. Tapi aku hanya percaya pada keputusan Allah dan apa yang disuguhkan Allah, bahwa itu adalah sudah keputusan dan ketentuan yang terbaik dari Allah. Gitu aja menurut saya. Yang menjadikan saya tetap semangat menjalani ini semua adalah 3 hal. 1, aku menerima apapun kondisi saya, keadaannya, aku harus tetap menerima dan menjalani dengan ikhlas. Dan 2, aku harus membiasakan diri dengan kondisi, walaupun ibaratnya kondisi itu tidak seperti yang saya inginkan, tapi ya berusaha untuk legowo hatiku. Tadi akhirnya juga akan terbiasa dengan situasi, hal-hal baru atau kehidupan yang belum pernah saya jalani. Saya itu sudah terbiasa, artinya walaupun itu pahit, ibaratnya aku sudah terbiasa dengan hal-hal pahit, dengan kehidupan pahit saya juga sudah terbiasa. Kehidupan manis pun aku sudah pernah merasakan. Jadi ibaratnya nggak gumun lagi, nggak gumunan juga kemaruan, nggak marui. Jadi orang akhirnya nggak marui. Orang kalau pakai komitmen itu, prinsip itu, insya Allah nggak maruk jadi orang. Jadi melihat sesuatu yang wah, kalau kan nggak gumun, melihat sesuatu yang menyedihkan, ya malah sakit. Di sini sakitnya tuh sedih, nangis, malah kepekaan rasa itu yang tumbuh gitu. Karena percaya bahwa apa yang diberikan Allah adalah yang terbaik, dan kehidupan ini sebetulnya adil, roto. Allah itu membagikan apapun itu roto nih manusia. Cuman kadang-kadang manusia tidak pernah menyadari itu, dan ya itu orang rumongso. Begitu saja ungkapan saya sebagai
pembantu rumah tangga, pembantu rumah tangga di Hong Kong yang sekian lama ini, sekian tahun ini banyak sekali yang di belakang saya, walaupun di depan saya ada juga yang mengatakan dan bertanya, kenapa jadi pembantu Hong Kong, kenapa nekat bergabung, kenapa meninggalkan keluarga, apa karena kurang bersyukur, apa karena banyak macam. Inilah kenapa jawabannya, kenapa saya menjalani ini semua dengan ikhlas. Saya tetap semangat, tetap kuat, tetap tegar, karena Allah tahu di mana ketegaran dan kekuatan saya. Maka saya dibebani itu, dikasih PR itu kepercayaan saya. Jadi Allah tahu kekuatan saya, makanya Allah menyanggakan itu di pundak saya. Pak, di mana kekuatan orang kan macam-macam. Ada yang nggak kuat, akhirnya patah bunuh diri. Insya Allah nggak nauzubillah min dzalik, karena Allah tahu di mana batas kekuatan saya, dan Allah tidak akan memberi beban di luar dari kemampuan saya. Saya yakin itu Allah tetap memberikan di mana batas-batas kemampuan saya, itu saya yakin begitu. Jadi akhirnya kita akan menemukan sebuah kenikmatan, dan ini aku sudah merasakan detik-detik kenikmatan itu, hadiah-hadiah itu mulai sedikit-sedikit mulai terkuat, mulai tampak di mata saya, hadiah-hadiah itu yang Allah berikan, dan aku yakin di titik puncaknya Allah akan memberikan hadiah terbesar dan terindah dalam kehidupan saya dan sejarah kehidupan saya. Itu aja, dan insya Allah jadi berkah dan keselamatan bagi dunia saya juga akhirat saya. Begitu saja video saya saat ini. Yang suka video saya monggo di like, juga komen, yang belum subscribe. Ini sekedar bagaimana wawasan untuk diri saya sendiri juga, kalau Anda suka juga untuk Anda, acuan untuk Anda juga, semua begitu ya. Karena kayaknya yang suka melihat menikmati video saya kayaknya pada ibu-ibu atau perempuan-perempuan ya, laki-laki nggak begitu ada. Nggak apa-apa, yang penting masih ada yang mau mengikuti video saya selanjutnya ya. Ini aktivitasku sekarang mau masak mumpung mbahku sama singsang ke rumah sakit kontrol dokter, jadi makanya aku bikin video ini sekarang. Ubi abunya mau lanjutin, mau acara masak gitu ya. Oke, salam sehat semua, untuk salam anak rantau, salam sehat semua, dan untuk Indonesia tetap semangat. Udahlah, semangat saja dan positive thinking, jangan patah semangat walaupun wabah katanya masih bergoyang. Udah, kita tetap pasrah sama Allah dan tetap berdoa, semoga nanti Ramadan bisa kita bertemu dengan bulan suci Ramadan dengan indah, ada kebersamaan dan bulan fitri yang indah gitu ya. Gitu aja. Tapi aku masih di sini, belum bisa pulang, otomatis aku masih di sini. Nih, kalau libur ya insya Allah bisa sholat id, kalau nggak libur insya Allah ya nggak bisa sholat id, terpaksa seperti dulu itu. Dan masalah puasa ya terus terang di sini nggak tahu, nanti aku mau berusaha ngomong boleh nggak puasa, soalnya kan dari bulan awal aku di sini sampai 6 bulan ini aku berusaha ngomong untuk puasa karena belum ada keterbukaan gitu. Semoga doakan, semoga saya nanti bisa diberikan kesempatan sama majikanku supaya aku bisa dan boleh melaksanakan puasa bulan Ramadan dan bisa melaksanakan sholat id ya gitu. Oke. Sekian aja apa yang saya sampaikan, semoga menjadikan cerminan kehidupan kita semua ya. Bukannya sok minterin, tapi kita sama-sama belajar, sama-sama introspeksi, dan sama-sama belajar untuk bersikap bijak dengan kehidupan ini, dengan apa yang dijalani orang, kehidupan orang dan kehidupan kita. Jadi kita nggak usah saling nuduh, saling nuding, kayak kenapa ini, kita introspeksi diri aja dan kita saling ambil hikmahnya dari kehidupan ini dan menyikapi hidup dengan bijak. Jadi kita nggak usah saling menyerah, karena semuanya adalah rahasia Allah dan hanya Allah yang punya kehendak, kita aja. Oke. Saya ucapkan makasih dan jangan lupa tetap ikuti video saya. Oke, yuk, assalamualaikum.